Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi dengan saya Arafah Rahma, anak kandang Polbang Tandioma. Pada episode kemarin, kita kan udah belajar nih bagaimana meracik pakan yang baik dan benar bersama Pak Yaya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara pemberian pakan ke ternak. Bagaimana ya caranya? Ikuti keseruan kita selanjutnya ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain nih Pak? Ini biasa lihat-lihat kambing kita. Ya. Gini Pak, kami dari anak kandang Polbang Tandioma. Ya. Di episode kali ini tuh kita mau tahu nih Pak bagaimana cara pemberian pakan ternak. Gitu ya. Kita di sini juga mau belajar juga sama Bapak bagaimana cara pemberiannya. Oh, belajar juga. Oke ya, baik. Namanya siapa ini dengan Mbak? Saya Arafah Rahma Pak, panggil aja Ara. Ara ya. Ya, biar pendek. Ya. Oke, ini senang sekali ini dapat kunjungan dari Mbak Ara ini, mahasiswa ya, Iya, Pak. semester 4 ya. Semester 4. Oke, ya. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah pemberian pakan itu tidak lepas dari tujuan dari pemberian pakan itu sendiri, Mbak ya. Ya. Jadi kan kita di dalam pemeliharaan ternak itu, pakan itu kan menjadi sesuatu yang penting di samping faktor manajemen, pakan, kemudian bibit ya. Sebagai salah satu yang penting, maka kita harus menyiapkannya nih secara lebih baik gitu. Nah, menyiapkannya itu tidak hanya sekedar ini, sebelum ini kan sudah dibuat nih hitung-hitungannya nih. Iya, betul. Cara komposisi pakannya itu kan sudah saya kira ini sebagai mahasiswa dari prodi pakan sudah tahu nih ya Mbak ya. Oke. Nah, ini kita pakan yang sudah jadi itu ya, tadi tujuannya adalah kalau kita ngasih pakan itu berarti ada yang disiapkan untuk ternak itu kan butuh hidup nih. Iya. Ya, artinya untuk hidup itu butuh makanan. Nah, jadi bahasa lainnya adalah untuk maintenance ya, untuk maintenance. Ya, sekalian untuk yang paling tidak kita berbicara maintenance dulu ya, untuk maintenance gitu. Untuk kedepannya. Oke, baik. Untuk metode yang diterapkan di sini tuh bagaimana Pak cara pemberian pakannya? Oke, baik Mbak Ara. Sebelumnya kan kalau kita ini di masyarakat tentu mengenal ya beberapa cara pemberian pakan, yaitu seperti orang makan itu kan ini ya, kalau ibaratkan orang makan itu ada yang makan itu sambil berdiri, ada yang sambil duduk, ada yang kemudian ada pakan itu juga sehari berapa kali ya. Nah, dikasih langsung atau tidak itu kan itu diibaratkan seperti itu. Jadi dalam pemeliharaan kambing ini cara pemberiannya pakannya itu sebenarnya sederhana ya. Kalau kita melihat di kebiasaan masyarakat kita itu kan cara pemberian pakan pada kambing itu kan macam-macam ya. Ada yang kalau di masyarakat kita terbiasa memberikan pakan itu kan karena rumput dulu, rumput pakai rumput-rumput lapangan atau ramban gitu diberikan, kemudian diberikan langsung ya, secara langsung dalam bentuk segar. Iya. Ya, dia bisa jadi hanya hijauan aja gitu. Kemudian yang kedua, ada yang modelnya adalah dia diberikan dalam bentuk ya bahan-bahan pakan aja, mungkin beberapa saja. Kemudian dia diberikan pada ternak dengan cara dicampur air ya. Oh iya. Ya, dicampur air, kemudian dikasih garam ya. Atau mungkin sering kali kita kenal dengan sering orang mengombor ya, ngombor makan. Mengombor, iya benar. Itu. Kiranya beberapa bahan pakan dan bisa jadi itu tidak dihitung ya tentang kandungan nutrisinya. Tapi mungkin praktisnya biar makannya itu banyak gitu ya. Nah, itu dikasih garam gitu ya. Tapi dia tetap dikasih rumput ya. Itu tetap dikombor, artinya dikasih pakan yang dia tadi, yang bahan-bahan tadi cuma dikasih air ya.
untuk biar terserap gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada yang modelnya adalah dikasih yang terpisah ya. Ya selama ini mungkin ada dalam bentuk bahan-bahan yang konsentrat gitu, yang bahasanya konsentrat ya. Iya, konsentrat. Diberikan sendiri, kemudian hijauan sendiri ya. Iya. Tapi dia pemberiannya itu tidak bareng. Bareng ya. Terpisah. Terpisah ya, terpisah. Kalau bisa juga diberikan yang hijauan dulu, bisa juga yang konsentratnya dulu. Ya. Kemudian yang biasa, yang ini yang baru ya, yang biasa diberikan itu adalah yang di kandang kita ini, yang di kambing-kambing kita ini ya, itu diberikan dengan langsung dengan completed Pak ya, pemberian completed ya. Artinya bisa tahu Pak kan? Sudah tahu ya? Sudah tahu, tapi mungkin sobat agri milenial kurang tahu itu Pak completed ya. apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Sebenarnya ini yang sekarang itu sering banyak disebut ya Mbak ya. Complete feed itu ya pakan inilah. Pakan yang dia itu bahasa sederhananya itu adalah dia sudah lengkap gitu ya. Pakan yang dia itu sudah dihitung kebutuhannya untuk hidup pokok, misalnya untuk ternak kambing itu bisa hidup gitu. Itu berapa gitu ya. Diukur dari persen berat badan ya, 10 bisa 15 gitu ya, ada tergantung lah apa tujuan pemeliharaannya itu ya, bisa 10% ya dari bobot. Dan kalau misalnya ini 10%-nya itu adalah dari 30, berarti kan 3 kilo ya. Iya. Benar ya? 3 kilo. Nah, cuma nanti pemberian 3 kilo itu bisa dihitung lagi dari komposisi kebutuhannya itu secara kandungan gizinya. Nah, kemudian bahan-bahan yang dibuat campuran itu sudah dihitung. Nah, ini mestinya dari pakan itu sudah dihitung. Nah, ini kemudian selain dari bahan-bahan yang sifatnya apa, yang dibuat konsentrat itu juga ditambahi dengan serat. Karena kan ruminansia ini kan tidak tanpa serat ya, hijauan lah gitu ya. Cuma dalam complete feed ini kan hijauan ini dicampurkan, digabungkan gitu ya dengan bahan-bahan yang untuk pembuatan konsentrat ini ya, mix gitu, kemudian menjadi satu bahan yang kemudian dengan racikan dengan yang sudah dihitung, nah itu kemudian diberikan ya secara langsung ya. Ini yang sudah dilakukan di kandang kita gitu ya. Saya kira itu ada. Ini mau tanya Pak, mungkin menurut Bapak sendiri nih, efektivitasnya itu lebih baik menggunakan metode yang mana Pak? Ya, semua metode punya kelebihan kekurangan ya, ya memang ya. Kalau di masyarakat pedesaan mungkin dengan keterbatasan anggaran, dana untuk pemberian pakan, tentu mereka dengan pakan seadanya ya Mbak ya, ya otomatis itu pilihannya gitu. Ada juga dengan memodifikasi dengan model tadi ya, ngombor tadi. Cuma memang secara kebutuhan dari nutriennya bisa jadi kurang. Kemudian yang berikan dalam terpisah juga bisa jadi ini ya. Ada yang pakan yang juga tidak terserap semuanya. Kadang-kadang kalau kita berikan hijauan dulu, dia nggak habis. Kemudian kita harus ngasih konsentrat kan. Kadang ketumpuan itu juga kadang nggak kemakan. Akhirnya kemudian sisa kan. Dengan complete feed ini, rekomendasinya, sarannya itu kan dia pakan sudah dihitung ini. Kemudian sudah diberikan sesuai kebutuhan, dihitung sesuai kebutuhan hidup pokoknya, kemudian harapannya juga pemberiannya tercukupi baik secara jumlahnya maupun secara kandungan atau kualitas dari pakan itu sendiri. Ini kalau kita sih merekomendasikannya dengan itu ya, dengan complete feed ya, itu.
Nah, kali ini kita kan mau ngasih pakan kambing nih, Pak. Iya, Nah, nggih. kali ini untuk takarannya itu berapa, Pak? Kalau pemberian secara ini ya, secara untuk ada standar hidup pokok saja itu bisa lah dikasih kalau tadi ya 10% gitu ya dengan badan. Ya, jadi sehari itu bisa apa? Sesuai standarnya itu ya bisa sampai 3 kilo ya, tapi sebenarnya dengan hanya 1 kilo ini pemberian kita ukur biasanya 1 ciduk ya. 1 ciduk itu kalau ukurannya bisa rata-rata sekitar 1 kilo atau lebih dari situ ya. Tapi memang nanti lebih detailnya sebenarnya masing-masing ternak itu kan punya standar produksi ya Mbak ya. Iya. Nah itu nanti di kesempatan lain mungkin kita bisa ini. Mau mempraktekkan mengasih pakan apa gimana? Boleh Pak, mau coba. Iya silakan. Ini berarti pakainya satu Ya. Kita gayung. biasanya untuk mempermudah. Kalau kita harus nimbang satu-satu kan lama ya. Oh iya. Ya biasanya kan kalau ini praktis kita pakai gayung aja. Pakai perkiraan. Perkiraan. Terus tinggal dikasih. Iya dikasih aja. Ini kan diberikan secara langsung ya Mbak ya. Ini untuk 1 kilo itu berarti untuk satu Ya kambing satu aja. ya, cuma ini kan kandang kita ini kan kandang untuk satu kandang ini diisi oleh beberapa ekor ya. Jadi ya Iya, jadi kita beri aja sesuai kebutuhannya ya. Kemudian cuma nanti bisa jadi itu ada yang makan banyak, ada yang kekurangannya di situ ya, ada yang sedikit gitu kan. Tapi kita kasihkan standar aja, standar minimal. Untuk pemberian pakannya sendiri ini Pak, ya. Itu untuk waktunya itu sehari berapa kali? Bisa diberikan biasanya paling baik sih dibuat aja 2 kali gitu ya, pagi sore gitu, pagi sore. Pagi sore. Karena sebenarnya kalau kita misalnya ngasih bisa sih diberikan sekali pagi gitu ya, kemudian sore ini cuma sore kita cek gitu. Cuma kadang-kadang kalau pemberiannya itu kan langsung banyak gitu, khawatirnya nanti kalau tidak saat habis itu ya, pagi nggak habis gitu. Kan biasanya pakan jadi tidak segar ya. Iya. Tidak segar. Kalau tidak segar itu kan biasanya ini Mbak. Sama lah kalau kita seperti kalau kita makan tidak segar, itu kan kurang yang suka. Ya. Jadi itu hanya model pemberian pakannya saja. Artinya waktunya, maksudnya frekuensinya, maksud saya frekuensi pemberiannya bisa diatur lah. Dan apakah yang penting dalam takarannya dalam sehari itu sama. Dan entah diberikan dalam frekuensi 1, 2 atau 3 kali ya. Ya tergantung ini. Kalau cuma sekali itu praktisnya tidak terlalu banyak tenaga yang dibutuhkan. Tapi kalau harus bolak-balik kandang kan juga perawatnya ya, yang perawat kandangnya itu yang ternaknya itu yang juga kadang-kadang tidak praktis. Saya kira itu penjelasan saya terkait ini. Mungkin dari saya itu aja dulu ya Pak. Sebelumnya terima kasih Pak udah mau ngajarin Sobat Agri Milenial buat teknik pemberian pakan dari ada 4 metode tadi yang udah Bapak jelasin dan juga frekuensi pemberian pakannya. Mungkin itu saja. Ya, saya cuma berpesan aja ya. Ini saya senang sekali dengan anak muda yang suka ini ya. Enggak malu ini ke kandang ini. Jelas enggak, Pak. Ya, jadi ini nanti semoga semakin ilmunya bermanfaat. Ini sederhana sih, aja kita bincang-bincang sederhana saja. Tidak ada banyak ilmu yang ini, cuma semoga bermanfaat. Amin.
Terima kasih Bapak udah ngajarin Sobat Agri Milenial bagaimana teknik pemberian pakan. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk menjelaskan dan memberikan kami ilmu. Nah, ini Sobat Agri Milenial bisa juga nih menerapkan bagaimana teknik pemberian pakan pada kali ini. Di episode kali ini kita udah banyak banget belajar bagaimana metode-metode pemberian pakannya, frekuensi pemberiannya, dan masih banyak lagi. Nah, kami dari anak Kadang Polbang Tarioma mohon pamit undur diri. See you in the next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam dari Ujung Kandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.